Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini kita akan melanjutkan video kita yang kemarin, yaitu cara membuat makalah yang baik dan benar. Bagian kedua, di sini kita akan membuat bab 1. Kemarin setelah kita membuat cover dan kata pengantar, selanjutnya kita akan membuat halaman baru dulu. Oke. Pertama-tama kita klik dulu di bagian akhir sini. Terus klik Ctrl plus Enter untuk membuat halaman baru. Nah, untuk halaman baru sesudah kata pengantar itu adalah daftar isi. Akan tetapi kita di sini tidak membuat daftar isi karena daftar isi dibuat setelah selesai semua struktur dari makalahnya, semua isinya sudah siap, baru kita membuat daftar isi. Tapi kita siapkan dulu halaman kosong untuk daftar isi. Kita klik di bagian sini untuk rata tengah atau Ctrl plus E. Daftar isi. Nah, selanjutnya kita buat halaman baru lagi. Ctrl plus Enter. Nah, di sini adalah bab 1. Pendahuluan. Nah, selanjutnya kita klik Enter satu kali. Kita kembalikan lagi ke samping. Bisa diklik di bagian sini atau juga bisa klik Ctrl plus L. Nah, di bab 1 pendahuluan ini ada A. Latar belakang, B. Rumusan masalah, C. Tujuan penulisan. Cara membuatnya, kita buat dulu sub A nya atau sub A, B, C nya itu kita klik di bagian atas ini, klik yang bilah, terus pilih yang A, B, C. Yang pertama latar belakang, terus klik enter. Yang B rumusan masalah, klik enter lagi. Tujuan penulisan. Nah, selanjutnya kita klik di bagian akhir dari latar belakang, klik enter satu kali, terus hapus 1, 2. Nah, selanjutnya klik lagi di ujung masalah, enter satu kali, terus klik hapus. Selanjutnya lagi di akhir tujuan penulisan, klik enter satu kali, terus hapus. Nah, ini kan ada di sini, kita pindah dengan cara kita blok, kita geser yang ini ke 1 dan yang di atasnya ke 0. Selanjutnya kita akan membuat latar belakang. Nah, untuk latar belakang ini adalah latar belakang dari masalah atau judul yang kita angkat dalam makalah ini. Nah, sebelum kita membuat latar belakangnya, kita kembalikan dulu di sininya. Ini kan tebal. Untuk isi dari latar belakang ini tidak tebal, lalu kita matikan dulu atau bisa mengklik Ctrl plus B. Setelah itu, untuk bagian atas ini kita kembalikan dulu ke 0 semuanya. Lalu yang atas kita tarik ke 1. Nah, terus tuh yang rata kiri, ini kan rata kiri, kita pilih yang justify. Nah, selanjutnya kita membuat latar belakang seperti contohnya seperti ini. Ini kan adalah latar belakang dari masalah yang diangkat atau judul makalah yang diangkat. Selanjutnya kita akan membuat rumusan masalah. Nah, untuk rumusan masalah ini biasanya ketika dosen memberikan tugas dan disitu dosen memberikan silabus atau RPS-nya. Nah, disitu tuh terkadang di judul yang diberikan itu sudah ada diberikan lagi dosen memberikan untuk rumusan-rumusan masalah yang dibahas dalam makalahnya. Akan tetapi apabila tidak ada rumusan masalah di dalam silabus yang diberikan dosen itu, kita dapat membuat rumusan masalahnya sendiri. Nah, untuk rumusan masalahnya ini berhubungan dengan makalah yang kita buat. Seperti contoh di sini adalah Syiah dan Wahabi. Kita bisa membuat rumusan masalahnya seperti contoh bagaimana sejarah munculnya Wahabi atau bagaimana sejarah munculnya Syiah, seperti itu. Nah, di sini sebagai contoh kita membuat rumusan masalah. Pertama-tama kita buat dulu angka atau nomor di sini. Caranya kita klik di bagian atas di sini, lalu yang 1, 2, 3. Nah, untuk yang pertama ini sebagai contoh seperti ini.
bagaimana pengertian dan sejarah munculnya Syiah. Dan untuk rumusan masalah yang kedua, seperti contohnya, bagaimana pengertian dan sejarah munculnya Wahabi. Dan yang ketiga, apa saja contoh paham Syiah dan Wahabi. Setelah kita selesai membuat rumusan masalah tadi, ini kan tidak rapi. Bisa kita rapikan dengan cara kita blok dulu ketiga rumusan masalahnya seperti cara di awal tadi. Yang bawah kita arahkan ke 1, yang atas kita tarik ke 0. Selesai. Nah, selanjutnya kita membuat tujuan penulisan. Pertama-tama di sini kita enter dulu 1 kali, terus hapus. Nah, untuk tujuan penulisan ini adalah jawaban dari rumusan masalah. Nah, contohnya di sini kita buat dulu angka seperti di atas. Lalu kita rapikan. Nah, untuk tujuan masalah tadi kan jawaban dari rumusan masalah. Jadi contohnya seperti ini. Agar dapat memahami. Apa yang kita pahami yaitu yang di atas ini. Pengertian dan sejarah munculnya Syiah. Klik paste, selesai. Dan untuk tujuan penulisan yang lainnya itu kita menggunakan cara yang seperti tadi, yaitu menjawab daripada rumusan masalah. Contohnya di sini adalah agar dapat memahami. Memahami apa? Yaitu pengertian dan sejarah munculnya Wahabi. Jadi menjawab daripada rumusan masalah yaitu agar dapat memahami. Dan bisa juga seperti ini, agar dapat mengetahui. Mengetahui apa? Yaitu contoh yang ada di atas ini, yaitu menjawab rumusan masalah yang di atas. Nah, mungkin cukup sampai di sini untuk pembahasan bab 1 pendahuluan. Selanjutnya kita akan membahas bagian ketiga yaitu bab 2 sekalian dengan footnote. Tunggu di video selanjutnya. Sekian, terima kasih.